Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Saya berharapkan kita tetap bersemangat untuk menyelidiki firman Tuhan, belajar terus akan firman Tuhan, karena saya percaya firman Tuhan pasti akan sangat bermanfaat untuk menuntun kita di jalan kebenaran dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Kita akan buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh Tuhan perkenankan untuk kembali berjumpa dalam acara Menerima hari ini, meskipun renungan Tuhan ini adalah renungan singkat, tetapi firman-Mu akan berguna bagi kehidupan kami Tuhan, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hikmat daripada Roh Kudus menerangi kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kali ini saya akan membawakan topik menerima yang saya beri judul adopsi. Jadi topik pembahasan menerima kali ini adalah adopsi. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kata adopsi dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pengangkatan anak. Berdasarkan etimologi, yaitu ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul suatu kata, kata adopsi berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu huiothesia. Sedangkan kata huiothesia sendiri berasal dari gabungan dua kata Yunani. Kata Yunani pertama adalah huios, yang artinya anak atau putra, dan kata Yunani yang kedua adalah thesis, yang artinya menempatkan. Jadi kata Yunani huiothesia secara keseluruhan berarti penempatan sebagai anak atau pengangkatan anak. Adopsi adalah tindakan Allah yang dengannya seseorang ditempatkan sebagai anak dan diberi hak penuh sebagai anak juga. Menurut Vine, huiothesia berarti tempat dan kondisi seorang anak yang diberikan kepada seseorang yang secara alami bukan miliknya. Sedangkan menurut Scofield, adopsi adalah kata yang menyatakan posisi baru di mana karena tindakan Allah, maka seseorang yang sudah menjadi anak melalui penebusan ditempatkan dalam sebuah posisi seorang anak yang dewasa yang berhak menjadi ahli waris bapa. Jadi itulah pengertian daripada adopsi yang berasal dari kata Yunani huiothesia. Rasul Paulus menggunakan kata huiothesia dalam surat-surat kirimannya. Misalnya saja dalam Roma 8 ayat yang ke-15 disebutkan di situ, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ini dipakai kata huiothesia, yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi dalam Roma 8 ayat 15, kata menjadikan kamu anak Allah
itu dipakai kata huiothesia. Demikian juga dalam surat Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Nah, kata pengangkatan sebagai anak dipakai kata huiothesia, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikian pula dalam surat Roma pasal 9 ayat yang keempat, dikatakan demikian, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Kata diangkat menjadi anak itu juga memakai kata huiothesia. Dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Galatia 4 ayat ke-5 juga berbunyi demikian. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Kata diterima menjadi anak itu juga memakai kata huiothesia. Efesus 1 ayat yang kelima, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Kata untuk menjadi anak-anaknya juga memakai kata Yunani huiothesia, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, paling tidak kita belajar tentang apa itu adopsi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah berbicara dan menjelaskan tentang topik adopsi. Apa sebenarnya adopsi itu yang Allah lakukan terhadap kami sehingga kami menjadi anak-anak angkat Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.